Berjumpa kembali di dalam podcast Evata Mana, renungan-renungan yang menguatkan iman, yang diambil dari tulisan-tulisan, buku-buku, serta karya-karya seorang pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya, Saudara Watchmeni. Semasa hidupnya, Tuhan memakai Saudara Watchmeni untuk menyingkapkan begitu banyak terang dan wahyu di dalam Alkitab. Di antaranya adalah mengenai salib, mengenai Kristus sebagai hayat, serta kesatuan tubuh Kristus. Kami berharap melalui kehadiran renungan Evata Mana ini, khususnya di masa pandemi wabah virus hari ini, dapat menghibur dan menguatkan iman saudara-saudari sekalian. Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Evata Mana di 0851 5677 2397. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Evata Mana di 0851 5677 2397. Buku-buku karya Watchmeni secara lengkap dapat Anda peroleh melalui website yasmerin.com ataupun melalui Play Store di HP Android Anda. Selamat menikmati renungan seri hari ini. Shalom, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, para pendengar sekalian. Saya Renard dan bersama dengan saya ada Saudara Puji. Kami berdua akan bersama-sama mengisi podcast Renungan Evata Mana di tengah situasi pandemi ini. Sebelum kita masuk dalam renungan, Saudara Puji, bagaimana kabar Anda? Puji Tuhan, saya Renard. Kami di sini mengalami Allah yang memelihara. Amin. Ya, semoga saudara-saudari juga mengalami Allah yang memelihara. Walaupun keadaan sulit, tetapi Tuhan memenangkan kita dari kekhawatiran, dari kekurangan, dari sakit penyakit. Amin. Puji Tuhan. Betul sekali ya. Jadi karena Allah adalah Allah yang memelihara, maka kita juga harus percaya. Baik, Amen. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam renungan dengan judul Kekuatan Pemeliharaan Allah. Yang diambil dari buklet yang ditulis oleh Saudara Watchmeni dengan judul Kekuatan Pemeliharaan Allah. Dengan ayat yang kita ambil pakai hari ini adalah Yosua pasal 14 ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara Puji, bagaimana supaya dari ayat ini kita bisa melihat bahwa apa yang dialami Kaleb juga bisa kita alami hari ini. Amin. Kaleb mengalami bahwa dia di usianya yang sudah senja, ya di usia 85 tahun, kekuatannya tetap sama. Amin. Saudara, kalau kita bandingkan dengan kita hari ini, ya orang-orang pada umumnya, ya kita tidak akan bisa mempertahankan kekuatan kita. Betul. Sedemikian panjang, sedemikian lama. Iya. Tetapi Kaleb memiliki rahasianya. Iya. Ya, tentu ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh menggunakan kekuatan alamiah kita. Ya. Betul. Kekuatan kita ini terbatas, bisa segera habis, tidak bisa terus-menerus menang. Iya. Kita perlu satu kekuatan yang lain, yaitu kekuatan pemeliharaan Allah. Amin. Yang sanggup memenangkan kita terus-menerus dalam berbagai situasi. Iya. Ya, karena Allah menjadi sumber kita, maka kekuatan kita tidak akan pernah surut, sama seperti yang dimiliki oleh Kaleb. Puji Tuhan. Mulia bagi Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan. Katakan di sini bahwa sebagai anak-anak Allah, kita perlu mengetahui bahwa di dalam hidup kita bukan hanya terdapat kekuatan penyelamatan Allah yang mampu menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan kebinasaan, melainkan juga terdapat kekuatan pemeliharaan Allah. Allah kita adalah Allah yang memberikan karunia, juga adalah Allah yang memelihara karunia itu tetap ada pada kita. Ayat di atas adalah bukti dari seorang tokoh Alkitab bernama Kaleb, yang sekalipun sudah lewat 40 tahun, kekuatannya tetap sama. Ini memperlihatkan pada kita akan adanya kekuatan pemeliharaan Allah. Pada waktu itu Kaleb sangat kuat, sekarang pun dia tetap kuat. Dilanjutkan dengan
Kalau kita bersandar diri sendiri, ingin memelihara karunia yang kita dapatkan dari Allah, kita mustahil dapat memeliharanya. Jangan katakan yang lain. Sebut saja tingkatan pertama yaitu percaya. Setelah lewat 5 tahun, Anda tidak dapat menjamin apakah Anda masih percaya kepada Tuhan atau tidak. Banyak kejadian dapat memberitahu kita bahwa yang memelihara karunia ini adalah diri Allah sendiri, bukan kita. Bagaimana Saudara Puji membantu kita menjelaskan dari pembacaan ini? Ya, puji Tuhan saudara, Tuhan sudah menyelamatkan kita 1 kali. Iya. Kita telah mendapatkan karunia penyelamatan Allah, yaitu kita lepas dari dosa. Amin. Lepas dari kuasa si jahat. Iya. Ya. Tetapi ini tidak berhenti sampai di sana. Iya. Ya, ini perlu terus-menerus berlanjut. Kita melihat pengalaman Israel, tidak hanya mereka keluar dari Mesir, tetapi mereka juga harus menang. Betul. Melalui banyak hal di padang gurun. Ya, banyak orang-orang Israel yang gagal. Iya. Ya, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak bisa mempertahankan kemenangan mereka, iman mereka. Iya. Lalu mereka binasa. Ada yang karena apa? Pemberontakannya kepada Allah dibuat binasa. Betul. Ada yang dipagut ular, ya, dan lain sebagainya. Ada yang karena peperangan dan sebagainya. Saudara, kita perlu bersandar kepada kekuatan Allah. Amin. Yang memelihara kita, yang memenangkan kita. Amin. Bukan hanya 1 kali saat kita beroleh selamat, tetapi terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi langkah-langkah yang harus kita ambil adalah pertama, ya, yang seperti yang Kaleb alami, ya. Di sana dikatakan di Yosua pasal 14 ayat 14, yaitu karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Amin. Saudara, kita perlu mengikuti Tuhan. Iya. Ya, kadang-kadang situasi memang sulit. Kaleb waktu itu diperhadapkan dengan orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan, disebut orang-orang enak. Iya. Mereka begitu tinggi besar, sulit sekali, ya. Iya. 10 pengintai yang lain mengatakan tidak mungkin memasuki tanah Kanaan. Iya. Tetapi kita harus tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Artinya kita perlu melatih iman kita. Iya. Saudara-saudari, saat ini pandemi ini begitu sulit. Betul. Orang-orang mengatakan bagaimana bisa lewat, bagaimana bisa melaluinya. Tetapi ada janji Tuhan yang kita miliki. Amin. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan bagi kita. Betul. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya ya mengalami maut, mengalami kematian. Iya. Kita perlu berpegang kepada janji Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, Kaleb mengatakan bahwa di dalam Bilangan pasal 14 ayat 9, di sana dikatakan, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka adalah makanan kita. Betul. Pada rahasia yang pertama adalah percaya. Rahasia yang kedua adalah menjalaninya. Amin. Ya, bukan tidak maju ya. Percaya, kadang-kadang kita ini percaya tetapi sambil ketakutan ya. Tetapi Kaleb tidak demikian. Dia percaya, dia melatih imannya, dia tetap terus maju. Amin. Saudara-saudara, kita jangan sampai kendur iman kita terhadap Tuhan. Betul. Ya, kita perlu menghadapi pencobaan ini. Kita percaya, ya, seperti yang Kaleb katakan, orang-orang itu adalah makanan. Amin. Ya, bangsa negeri itu adalah makanan. Karena itu pencobaan adalah makanan kita. Amin. Karena itu adalah makanan, maka setelah pencobaan itu selesai, kita justru tidak dilemahkan. Betul. Tetapi justru akan dikuatkan di dalam Tuhan. Kerohanian kita akan makin dewasa, makin bertumbuh, makin kuat, makin punya pengalaman kemenangan
oleh kuasa pemeliharaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudari, para pendengar. Dalam renungan kali ini, kita kembali bisa melihat bahwa masa pandemi yang sedang terjadi, bahwa setiap permasalahan yang akan kita lewati adalah untuk membawa kita lebih bisa mengalami kekuatan pemeliharaan Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara Puji, bisa kita tutup dengan doa. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Amin. Saya mengutip doa yang ada di dalam buklet yang kita sedang nikmati hari ini. Ya. Kemudian kita akan tambahkan dengan doa kita. Amin. Puji Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kemarin Engkau telah memelihara kami. Hari ini Engkau tetap memelihara kami. Tidak tahu berapa banyak pencobaan yang akan menimpa pada kami hari ini. Kami tidak tahu bagaimana kami dapat menang. Kami sendiri tidak berdaya. Tetapi kami percaya bahwa Engkau pasti memelihara kami. Tuhan, buat kami berpegang teguh kepada janji firman-Mu. Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan umat-Mu sendiri. Tuhan, Engkau akan memelihara, memenangkan kami. Tuhan, dari situasi sulit hari ini. Tuhan, pencobaan yang kami alami tidak akan melemahkan kami. Tidak akan menggagalkan iman kami. Tetapi sebaliknya Tuhan akan membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Akan membuat kami makin bisa mengalami kemenangan oleh kuasa pemeliharaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di atas kehidupan kami. Buatlah kami memiliki iman sama seperti iman yang dimiliki oleh Kaleb. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara Puji. Puji Tuhan. Terima kasih rekan-rekan pendengar yang melalui renungan ini kembali menguatkan iman kita. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sekian podcast Renungan Efatamana pada hari ini. Kami akan hadir kembali pada seri berikutnya. Kiranya kasih Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Hatiku rohku puji